Selamat datang di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta. Komplek bangunan ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1985 yang ditandai dengan kalimat Surya Sangkala yang merupakan penanda masa dalam tradisi Jawa dengan bunyi Landeping Pangesti Trusing Gusti. Kalimat tersebut memiliki arti bahwa ketajaman pemikiran dan perbuatan prajurit Angkatan Laut dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa harus mencerminkan kemuliaan sifat Tuhan yang Maha Esa. Kita berada di lobi RE Marta Dinata, gedung utama Markas Besar Angkatan Laut. Tepat di depan kita, terpampang relief yang menggambarkan perjalanan sejarah pengabdian TNI Angkatan Laut pada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari akar sejarah kejayaan maritim Nusantara di masa lalu dengan tonggak kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Era kejayaan maritim yang dikendalikan oleh sebuah kekuasaan yang dominan itu kemudian bergeser pada banyaknya entitas politik yang bermain dalam aktivitas maritim Nusantara dengan menjunjung tinggi tatanan kebijakan laut bebas dan egaliter dalam posisi kekuasaan. Tatanan ini tidak dapat bertahan dari terjangan gelombang kedatangan bangsa barat yang mengusung sistem monopoli yang ditopang dengan kekuatan bersenjata. Melalui politik divide et impera, satu demi satu entitas politik Nusantara jatuh ke tangan penjajah, meskipun selalu muncul perlawanan dari kekuatan lokal untuk mengembalikan kedaulatan maritim Nusantara. Sejak itu, kalangan Bumi Putra bukan lagi menjadi pemain utama dalam aktivitas maritim dan semakin dipikirkan dalam percaturan politik, ekonomi, dan pertahanan maritim Nusantara. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menyadarkan para pemuda Bumi Putra yang pernah bekerja di Angkatan Laut dan aktivitas kemaritiman pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tentang pentingnya sebuah institusi yang menjaga wilayah, aset, dan kepentingan maritim dengan nama Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. Badan yang dibentuk tanggal 10 September 1945 selanjutnya bertransformasi menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya selama perang kemerdekaan, Angkatan Laut Republik Indonesia selalu mengambil peran dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim, menyebarluaskan berita proklamasi, dan melaksanakan ekspedisi lintas laut untuk menyusul kekuatan TNI di luar Pulau Jawa. Berakhirnya perang kemerdekaan menjadi awal dimulainya pembangunan Angkatan Laut dalam arti sebenarnya melalui pengembangan organisasi, pengembangan profesionalisme dan karakter prajurit, serta pengembangan alat utama sistem senjata Angkatan Laut. Di saat yang bersamaan, kekuatan Angkatan Laut dikerahkan dalam serangkaian operasi militer untuk memadamkan berbagai pemberontakan bersenjata di berbagai daerah, Operasi Trikora, dalam rangka merebut Irian Barat dan Operasi Dwi Korah. Penumpasan pemberontakan komunis dan suksesi kepemimpinan nasional membawa tatanan baru Indonesia memasuki era yang disebut masa pembangunan. Pengembangan kekuatan Angkatan Laut kembali dilakukan dengan memodernisasi Angkatan Laut untuk mampu mengemban tugas-tugas pertahanan keamanan di laut dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan dalam rangka mendukung program pembangunan nasional sekaligus mewujudkan semboyan Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.